Halo guys, bertemu lagi bersama saya Sus. Ya, jadi sepertinya hari ini gue akan membahaskan sebuah event ya. Tapi tiba-tiba ada sebuah kejadian yang belakang ini yang baru viral semenjak dari yang dia upload 4 hari yang lalu, baru ini yang viral masuk karena ilegal merekam bioskop. Ya, yaitu di filmnya dari Colorful Stage, yaitu ya ini semacam game gamer lah biasanya yang suka sama anime itu. Tapi sayangnya ini belakang ini ya kalian bisa cek di beberapa di screen ini yang aku muncul. Nah, ini ada beberapa yang lagi rame banget ya soal perkara ini. Kalian bisa cek beberapa di masalah ini yang bakal cukup berkara masalah banget. Tapi kenapa di X ya, TikTok itu nggak peduli banget. Di X pun selalu peduli dengan keadaan terjadi, dilarang ngerekam. Ini serius ya, ini bakal ini terulang lagi, jangan sampai kalau dia tetap ngerekam, ini bahaya banget, jujur. Ini dari resminya loh soalnya. Nanti kita lihat di X-nya langsung. Nah, mungkin ada beberapa dari pelakunya ini atas nama Brandi Kiwiter. Dia ini juga pernah gamer, tapi dia juga selalu dia main game. Tapi kadang-kadang dia sekali sengaja direkam. Dia pertama kali ngerekam di bioskop di Colorful Stage. Ya seperti itu pelakunya. Dan ini orang salah satu ada di TikTok sama di YouTube. Oke, tapi untung videonya masih ada ya. Tapi kalau aku lihat dari komentarnya, apa yang kita lihat sekarang ya. So, kalau dilihat ada beberapa bukti, kalau dia beberapa dari kejadian, waktu itu aku dapat komen, waktu itu ada surat peringatan ya biasanya. Ya jadi seperti itu. Karena itu waktu itu dampak efeknya itu, kejadian itu di 2014, semenjak itu apa namanya, Miku Expo. Ya, waktu itu terakhir tuh kejadian malah ke blacklist sih. Sayang aja gitu loh. Dan itu masalahnya aku gak ngerti lagi apa yang terjadi belakang ini gara-gara tidak boleh direkam. Kalau ada security yang harusnya mantau, dicek. Dan itu pun listnya sudah sediain sebelum event ini mulai. Ingat ada rules di sana. Tapi sayangnya orang-orang SDM di sana jelek. Pesan-pesan yang kami create dengan humor untuk tidak merekam di bioskop, jangan berisik. Ini sebenarnya yang terus kita lakukan bersama pihak vendor ya, termasuk CGV, XS1, Cinepolis, untuk supaya masyarakat ngerti bahwa janganlah, karena ini ada hukumnya dan sangat merugikan kami sineas, apalagi yang direkam itu adalah spoiler. Biasanya kalau film horor atau film komedi itu ada punchline yang begitu itu tersebar di sosmed sudah jadi nggak greget lagi gitu. Jadi sekali lagi kami juga menghimbau para penonton lain untuk ngasih tahu ke petugas atau tegur atau rekam orang itu supaya ini menjadikan efek jerah, dan kami berharap pemerintah juga terlibat terus. Ini udah sekarang film kan ada di Departemen Kebudayaan ya. Jujur aja aku jelek banget ngadepin hal ini. Aduh, untung aja ya. Untung aja tuh orang-orang kayak itu bikin keselin. Untung udah dimantauin beberapa berita-berita sudah muncul di beberapa di update anime ataupun ada di Wibu Otaku Indonesia biasanya ada kok. Ada dendanya untuk rekam ilegal ini 10 juta yen. Ya beginilah efeknya jangka panjang karena pernah juga kejadian beberapa tahun yang lalu. Kemungkinan antara Indo masuk blacklist, nggak ada film yang masuk bioskop, atau ini menyerahkan diri dan diproses sampai ke Jepang kayak Indo yang pernah lakukan ini dulu. Ya, seperti itu. Tapi itu beberapa jawaban yang benar, tapi mungkin ini dari pelaku ini bakal masuk penjara atau gimana? Atau dia bikin klarifikasi? Kita tidak tahu. Tidak tahu. Oke? Dari beberapa akunnya bisa-bisa aja nya. Akunnya ini privat, tapi dia di TikTok masih ada. Kecuali di IG. Di IG masih di privat. Seriusan. Silakan silaturahmi. Ya, kalian bisa lihat sendiri di sana ya. Jadi beberapa aku udah
muncul di komen, entah itu dari mana anjing. Jujur, aku sempat lihat ada komen dan ya bangsat, nemu aja nih orang anjing. Iya nih, alamat rumah pelaku sudah diketahui anjir. Sumpah. Ya itu gue sensor, mohon maaf. Kalau mau sensor, silakan bisa cek ke komen di IG-nya di update email, silakan cari sendiri. Ya, bangsat. Dan nama lengkapnya adalah ya jangan ditebak. Udah sabar ya nunggu dari selesai konser Hatsune Miku 2014 lalu di BA ya, Indo udah berapa lama, dari 12 tahun kurang lebih di Indo gak dapat pemasukan anime Hatsune Miku dari proyeknya. Coba kalau sampai nanti di Indonesia karena juga, dan gue angkat tangan dulu lalu pergi pindah ke Jepang. Gue udah tahu ada beberapa peraturan, jangan di videoin malah tetapi video. Kalau mau video simpan aja. Ingat itu tujuan sebagai pribadi. Oke? Jangan upload. Ingat, kalau kau biasanya ngelakuin kegiatan yang tidak boleh lakukan, jangan di-upload sama sekali. Kalau ada tindakanmu jelek, attitude-mu jelek, pasti bakal di hatersmu bakal lebih bertambah lagi. Jujur aja nih. Kalau kalian berapa ya? Lanjut lagi ya. Asal kalian tahu, gue udah nonton 3 kali bola balik JGP ya dari tempat bioskopnya. Jauh lagi dari rumah, gue habis 400 gue buat modal nonton doang, belum lagi grab tiket dan lain-lain. Mending duit dia habis buat nonton movie-nya sampai 3 kali. Dia kayak mungkin dia nonton ulang berkali-kali ya. Ada beberapa salah satu penonton yang suka nonton Hatsune Miku Colorful Stage ya, Project Sekai. Ya biasanya gitu. Nah, mungkin ada beberapa orang-orang yang suka main game yang Project Sekai. Ya, aku juga sempat pernah mainin gamenya itu, beberapa di temanku juga mainin. Nanti aku akan ceritain orang-orang gimana sih yang nonton Project Sekai. Nanti kita akan kasih reviewnya tentang hal ini. Oke. Itu gue. Kadang komen di PC atau nggak di komputer, komennya diulang-ulang. Ini kadang ngebug dia di komen. Nanti aku kasih gambarnya kayak gini. Itu dari suara yang gangguan akibat yang mereka rekam di bioskop itu yang terjadi. Jadi silakan baca sendiri. Dan jadi seperti itu yang kau lihat ya. Astaga, nah ini dia. That's fucking problem here. Salah satunya di sini, salah satu di YouTube-nya adalah di Brandiki Withers. Dan kalau aku udah lihat dari sejauh ini, kok tai banget ya. Kok sampai ada yang ngerekam konten-konten kayak gini. Jadi menurutku ini jangan direkam. Soal kenapa? Kalau beberapa habis ada acara kayak gini, para cosplayer, pengunjung yang ikut nonton bioskop, mungkin bukan salahnya kalian, tapi ada beberapa yang direkam ke bioskop. Ada salah satu orang yang kena ditegur. Jadi kalau beberapa staff dari bioskop, biasanya Cinepolis, TJKP, tolong dilihat dari belakang layar. Atau enggak di posisinya di paling depan, sampai security bisa lihat di depan. Habis itu dicek lagi satu persatu, kalau mungkin ada yang ngerekam, jangan sampai itu terjadi. Ya minta ditegur, langsung keluar dari bioskop. Bener, keluar dari bioskop. Pokoknya itu. Jangan sampai itu pernah masukin lagi. Di blacklist itu namanya. Udah itu aja. Ingetin aja dari staffnya. So, aku udah lihat dari perkara ini, mungkin ini udah diingetin sama staffnya Project Sekai. Kalau udah lihat dari beberapa hal yang tidak bisa diganggu gugat karena perkara ini, please refer to image, do notice or colorful stage the movie Miku we who cannot sing. Yeah. So yeah, you looking that fucking that unauthorized recording and illegal upload
unorganizing recording in the movie theater is illegal in many country, termasuk Indonesia. Emang bangsat. Ya, uploading the movie to the internet without the permission condition copyright infringement, which refer to watching or sharing illegally upload video and enjoy the movie thought legitimate means we appreciated your understanding cooperation. Nah, jadi ini benar-benar marah atau nggak ditegur terhadap yang mengupload ilegal dari YouTube entah di TikTok. Ingat ya buat TikTok, jangan sampai yang kau membuat penyesalan. Selama ini emang benar-benar bodoh. Benar-benar bodoh sih sama orang TikTok. Masa iya sampai ada yang dibela cok orang-orang itu. Ya aduh, ini orang kenapa sih yang ya yang gua rasa ya. Wibu itu kalau senang-senang aja sih selama di bioskop, nggak lihat ada di bawah yang lagi rekam, cok. Nggak ada yang sadar. Jadi tolonglah. Mereka nggak ada yang sadar loh. Sampai aku cek di komen, aku lihat ada beberapa yang, baru dia muncul di sini. This guy did it. Ya, itu salah satu yang kena ya di Indonesia. Mungkin beberapa di Jerman juga ada negara lain masih ada beberapa, mungkin ada salah satu yang kena, mungkin ada yang diciduk yang upload. Itulah yang terjadi. Masalahnya ya aku cukup khawatir sama beberapa dari bioskop yang tidak masuk ke Indonesia. Ya mungkin yang di Jepang ya. Mungkin film-film yang ya film lain yang karyanya bagus, mungkin udah apresiasi lah buat film yang mantap lah. Mungkin kalau habis dia setelah 6 bulan, kemungkinan itu tiba-tiba film pajakan sudah muncul. Seriusan, film pajakan habis setelah 6 bulan atau selebihnya udah keluar pajak dari website. Itu yang terjadi. Jadi ya udah nggak tahu lagi kayak gimana keadaan di sana. Dan di website itu udah di-upload di beberapa seluruh website yang udah ada di sana. Blue Light dan termasuk mungkin ada beberapa yang hard cam ataupun soft cam. Itu bahaya banget ya kalau yang rekam secara ilegal. Itu dicek lagi. Kalau kemungkinan itu udah, aduh, aku udah angkat tangan lah. Angkat tangan, Cok. Sumpah. Dan itu ya permasalahannya, Cok. Dan salah satu yang aku lihat dari akunnya TikTok ya. Nah, dan ini dia kalau aku lihat salah satunya si akun Fradik ini ya biasanya mereka benar-benar bikin sesuatu apa gitu kayak. Mungkin yang uploadnya tuh random, tapi aku lihat kadang dia dia main main-main. Pemain main-main juga ya. Oke, Aisyah sih, gue ngerti. Pemain main-main berarti dia udah sejauh ini emang ya cukup bagus. Tapi kelakuan gue salah. Serius. Dan ini. Kau tahu ini apa terjadi? Itu bener-bener sengaja dia ngerekam anjing. Ini full lagi. Sama lagi jempol. Anjing. Kenapa tuh orang ya kelakuannya kayak gitu ya? Pasti ada aja loh. Ingat, kalau ada yang kelakuannya nemuin orang kayak gitu, ya pasti ada aja loh. Jujur, aku kesel banget anjir. Sampai aku lihat di komen, sih aku lihat kayak gini kerja. Ya. Lihat ya ada beberapa jawabannya dari sini di kolom komentar. Asli nih siap-siap Indonesia kena blacklist. Tapi kayak Miku Expo dulu kan biar meriah. Jadi itu ya itu jadi kejadian dulu sih. Terus dia bilang gini, kerja bagus. Sekarang aku official ngeluarin peringatan yang rekam. Lagian udah peringatan udah termasuk ngebajak nge-tag akun official. Justru dia bilang gini, justru dari tim Asuni Miku bangga karena sebanyak itu fans Miku dan akhirnya semua orang bisa mendengarkan vokal Miku. Next, lebih bijak lagi ya Mbak, kalau mau komentar kan kasus sama fans nggak boleh cemburu. Ini maksudnya mana bangsat? Ini maksudnya gimana?
Gue gak ngerti orang-orang kayak gitu, anjing. Kok ada yang dibela kayak gitu, cok? What the fuck? Gue gak ngerti lagi. Kok masih ada ya kayak gitu, cok? Bangga. What the fuck? Gue gak ngerti lagi, anjing. Ini orang ya, Epic Online Shop 88. Gue tahu lu bangga ngerekam di bioskop. Tapi ini tempat aturan. Jadi tolong anjing. Seriusan, cok. Kesel banget nih orang-orang di TikTok nih. Kayak sumpah ku benci sama TikTok tuh, anjing. Kayak ada aja komen kayak gini. What the fuck, man? Dia bilang ini, dia tulisnya. Nah itu tuh, ini lucunya yang sama Fatsbiku malah jadi haters yang Fatsbiku gunakan. Lu yang salah, bangsat. Seriusan, lu salah. Kalau kelakuannya yang udah sampai ngerekam, ini udah bahaya banget loh. Sampai di berita-berita anime udah ngeluarin tanggapan resmi. Itu yang jadi permasalahannya, cok. Seriusan, gua nggak bohong. Sampai ada beberapa hater muncul lagi di komen yang paling banyak. Itu masalahnya. Dia bilang gini ya. Ada beberapa haters yang menjawab beberapa komentar ya. Bangga, apa keluar peringatan gitu. Lu pikir official bangga dengan cara kayak monyet di atas. Ya, aku setuju sih perkara itu sih. Dan malunya ini TikTok, malunya TikTok kampret. Jujur malu sama TikTok kayak gini, cok, sumpah. Terus dia bilang gini, lu by the way, lu di bonti komunitas lo. Siap-siap aja lu di bawah jalur hukum. Nah, siap-siap aja nih kalau beberapa dari pihak acara ataupun dari space interogasi ataupun orang-orang komunitas sana, lu bakal cari masalah sama yang ngerekam si Beradik ini. Tolong yang buat komunitas, tolong tangkap orang itu. Jujur. Dan itu yang terjadi sih sampai sekarang. Kalau dia nggak tahu apa yang terjadi sekarang ini udah bablasan nih, cok, di komen yang TikTok. Tapi entah gimana ini ceritanya, cok. Dia bilang gini kalau beberapa ya. Ada komentar lain kayak ya kayak gitulah orang-orang kayak ya sampai kayak gini lah juga lah. Tolong ya buat pelajaran hari ini. Ingat sekali lagi, jangan ngerekam sama sekali di bioskop. Itu ada aturan di tempat di JGP ataupun segala macam. Kalau biasanya buat event, tolong buat aturan semaksimal mungkin. Aku takutnya ada orang freak yang di hadapan kalian kalau ada yang ngerekam. Syukur kalau gue nonton bioskop, aku cuma Evan doang. Nggak pakai rekam apapun. Aku cuma enjoy aja, duduk nyantai lihat film, udah itu aja. Aku asiknya gitu. Tapi ada orang freak yang ngerekam. Tai emang. Ya gitulah orang-orang, cok. Terus dia bilang beberapa haters yang muncul, yang ngelukai kunci 2014. Dan itulah orang-orang, cok. Dan cuma ya haters komentar tuh udah selalu banyak muncul di mana-mana perkara film di bioskop. Itu udah keluar dari resmi ya, udah paham kan? Nah, jadi seperti itu. Dan aku udah nggak kuat lagi lah buat buka IG, buka TikTok yang lebih parah lagi, anjing. Cuma ini gimana? Ini udah kasih bonti aja langsung si Beradik. Aku nggak tahu lah orang-orang kayak gimana itu, kayak ya paling merasakan lah hal ini. Coba ya, kalau kalian yang ngelipay komen di video ini, aku bakal beberapa netizen yang menjawab semua hal ini. Tapi kalau ada yang ngebela atau tidak, itu terserah kalian. Aku meminta memberikan pendapat kalian, silahkan tulis komentar di bawah. Oke. Dan segitu aja untuk pembahasan kali ini. Kalau ada apa-apa, nanti kalau akan bikin kritikan atau biasanya mau beberapa informasi yang bagus, kadang ada yang kurang, silahkan bisa tulis komentar di bawah ataupun di DM IG-nya di Komang Susapta ataupun di IG-nya Kode Tanyus. Dan segitu aja pembahasan kali ini. Kalau gitu gua akan akhirin, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. See you next time.
and bye-bye. Oke, jadi ada beberapa yang terkait soal ya, gue jujur gue nggak ngerti apa yang terjadi selama perkara ini. Mungkin tiba-tiba aja mungkin ya kotola beberapa yang setelah dia tidak dilakukan apa-apa ya. Cuma ya mungkin kalau beberapa dia si Beradik ini yang ngecek di email ya, dia beberapa yang sudah muncul ya. Lihat ya, let apologize delay test and serial kode. Dia ada dapat apa namanya? Serial kode buat untuk gamenya dari Project Sekai, dan itu sering terjadi sih. Cuma kayak gimana ya keadaannya, pas sudah cek email ternyata kayak gitu aja. Terus ada beberapa untuk yang udah dapat kodenya itu, cuma dapatnya adanya bagus. Kalau udah kemungkinan besar, lihat di sini guys ya. Mungkin ada beberapa dapat itemnya dari Cinemikunya, sama stem, sama film, ada karakter tiket mungkin. Terus ada itemnya stem, anjing. Stemnya lumayan banyak loh yang dapatin. Cuma ini dapat yang kayak gini sih. Ini yang tidak dapatin. I see. Ya, kayak gitulah biasanya untuk nge-reward yang udah dapat, yang udah masuk nonton film bioskop. Oh, ternyata itu ya hebatnya. Tapi kadang ini blacklist orang gimana anjing. Gue gak ngerti lagi sekarang kayak gitu. Terus dia bilang gini, ada beberapa dia bilang ya, ya buat bagi-bagi buat dapat serial kodonya. Dia bilang ini beberapa jawabannya ya. Usus pergi ke sana yang mau gelap kontol. Kau dulu yang ngatain gelap anjing. Ya emang ya keresahan sudah tidak bisa menjawab lagi men. Entah kenapa orang-orang udah sampai ya bajigur banget sih. Cuma ini sampai detailin sama orang-orang lagi dapat komen. Ya cuma ini Doxley-nya cok anjing. Doxley dari mana anjir? Udah, gue nggak peduli serial kode, lu nggak peduli dapat ya kesenangan juga, tapi lu ini udah kena kasus loh. Itu udah sampai resmi dari X-nya langsung tolong bikin klarifikasi. Kalau nggak netizen bakal marah. Gue ingetin pesan kalian buat Bratiki. Itu aja. Terima kasih.